Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Baskoro dari Prodi Teknik Informatika 2019. Kali ini saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Transmisi Data Menggunakan Pengisian Dinamis Berbasis Hemat Energi Mekanisme dalam Jaringan Sensor Nirkabel. Mata kuliahnya Komunikasi Data. Materi yang saya review dari jurnal ini yaitu 1. Judul jurnal dan nama jurnal. 2. Volume dan tahun jurnal. 3. Penulis jurnal. 4. Masalah. 5. Latar belakang. 6. Tujuan. 7. Metode. 8. Pembahasan. 9. Hasil. Dan terakhir 10. Kesimpulan. Judul dan nama jurnal. Judul jurnal yaitu Transmisi Data Menggunakan Pengisian Dinamis Berbasis Hemat Energi Mekanisme dalam Jaringan Sensor Nirkabel. Nama dari jurnal ini yaitu International Journal of Advanced Science and Technology. Volume dan tahun jurnal yaitu volume 29 nomor 8S. Tahun jurnalnya yaitu tahun sekarang 2020. Penulis judul dan reviewer. Penulis jurnal yaitu V. Naven Kumar dan Arafin Brito. Reviewer yaitu saya sendiri, Dimas Baskoro, dengan NIM 415190101118. Tanggal review yaitu 20 Oktober. Latar belakang. Strategi transfer energi nirkabel semakin diminati dalam beberapa tahun terakhir, merender node dari sensor nirkabel. Masalah penutup target adalah salah satu masalah di nirkabel jaringan sensor, dan setidaknya satu node sensor akan mencakup setiap target. Pertimbangan dalam artikel ini nirkabel jaringan yang dapat diisi ulang, di mana kendaraan pengisian daya seluler dijadwalkan untuk mengisi daya sensor nirkabel jaringan dengan batasan lokasi node yang mengakibatkan kapasitas pengisian yang lebih sedikit dengan mengisi daya kendaraan untuk node sensor. Sistem hemat energi berbasis charger dinamis diperkenalkan untuk meningkatkan jaringan kinerja dan kehidupan jaringan. Solusi hemat energi berbasis pengisi daya dinamis yang inovatif ini digunakan kendaraan pengisian daya untuk mengisi node jika diperlukan dan memperbaiki masalah kehidupan jaringan dan konsumsi energi. Secara naluriah, ada keseimbangan yang tak terhindarkan antara jarak pengisian daya dan mobil. Untuk ini alasannya, ini melibatkan waktu tempuh dan waktu pengisian ulang untuk mengurangi waktu siklus isi ulang itu. Mekanisme hemat energi berbasis charger dinamis memanfaatkan node sensor kritis yang akan membantu untuk meningkatkan masa pakai jaringan. Umur jaringan meningkat 15% dan kesalahan berkurang. Yang seperti itu, kinerja jaringan meningkat 25% dibandingkan dengan algoritma yang ada. Masalah penutup target adalah salah satu masalah di nirkabel jaringan sensor, dan setidaknya satu node sensor akan mencakup setiap target. Pertimbangan dalam artikel ini, nirkabel jaringan yang dapat diisi ulang, di mana kendaraan pengisian daya seluler dijadwalkan untuk mengisi daya sensor. Mengisi daya sensor nirkabel jaringan dengan batasan lokasi node yang mengakibatkan kapasitas pengisian yang lebih sedikit dengan mengisi daya kendaraan untuk node sensor. Perencanaan lalu lintas atau load balancing adalah cara khusus melakukan rekayasa lalu lintas yang menangani masalah dalam menetapkan beban lalu lintas ke rute yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memenuhi spesifikasi tersebut. Itu merupakan implikasi dari lalu lintas load balancing multicast pada jaringan intradomain yang dipelajari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan waktu siklus yang optimal melalui satu loop dan cakupan keseluruhan sambil mengoptimalkan efisiensi pengisian nirkabel di setiap node dalam jarak serta kendala sudut. Berfokus pada pengisi daya dinamis, hemat energi framework bertujuan untuk memutuskan lokasi terbaik untuk mengisi node agar memiliki potensi pengisian maksimum di bawah batasan waktu pengisian. Algoritma yang direkomendasikan ini menggunakan node sensor penting yang akan membantu meningkatkan kehidupan jaringan. Efisiensi jaringan ditingkatkan dan sistem hemat energi berdasarkan pengisi daya dinamis yang diusulkan mengurangi masalah cakupan.
Metode mekanisme hemat energi berbasis charger dinamis. Penggunaan energi dianggap sebagai faktor kunci dalam menentukan keberadaan jaringan sensor. Sejak node sensor biasanya diberi daya oleh baterai dan melibatkan pasokan energi kecil. Ini memberikan energi konservasi lebih rumit dalam jaringan sensor. Karena itu menuntut tidak hanya penurunan penggunaan energi, tetapi juga perpanjangan lengkap dari kehidupan jaringan. Ini dapat dicapai dengan sebuah pemahaman energi di setiap bidang arsitektur dan jasa. Artinya, pengetahuan energi adalah diintegrasikan juga ke dalam kelompok node sensor yang berinteraksi dan jaringan secara keseluruhan. Tidak hanya node secara individu. Faktanya, node sensor terdiri dari 4 subsistem: sistem komputasi, sistem komunikasi, sistem sensing, serta sistem penawaran tenaga listrik. Pembahasan. Periode Hamiltonian terpendek merupakan rute perjalanan optimum WCV untuk mencapai rasio maksimum dari periode liburan WCV selama durasi periode. Transmisi daya nirkabel dari 850 mHz sampai 950 mHz baru-baru ini dipelajari berdasarkan frekuensi radio. Dalam sistem transmisi daya iradiatif ini, pemancar RF memancarkan gelombang radio dalam frekuensi 915 mHz. Pita ISM dan penerima RF yang disetel ke rentang frekuensi yang sama. Pengisian nirkabel portable kendaraan WCV digunakan di setiap node sensor di jaringan untuk mengisi ulang baterai. WCV itu dimulai di stasiun layanan S dan kecepatan pergerakan WCV adalah V dalam meter per second. Kapan itu memasuki node sensor, ia akan menghabiskan beberapa waktu secara nirkabel untuk mengisi baterai node sensor melalui non-radiative transfer energy. Tunjukkan faktor transmisi energi U untuk WCV. Node kiri WCV setelah TI dan pindah ke node berikutnya. WCV diyakini memiliki energi yang cukup untuk terus mengisi daya semua node sensor di dalamnya jaringan. Setelah WCV menyelesaikan semua node sensor di jaringan, mereka harus kembali ke node mereka baik melepas atau mengisi ulang baterai mereka. Untuk bersiap-siap untuk perjalanan lain menyebut waktu libur ini dari periode istirahat yang didefinisikan sebagai TVAC. WCV bisa keluar untuk perjalanan berikutnya setelah liburan ini. Tentang latar belakang daya nirkabel transmisi dalam artikel ini dan menjelaskan perkembangan terakhirnya. Tunjukkan waktu untuk siklus WCV sebagai T. Untuk sensor yang dapat diisi ulang jaringan, banyak pertanyaan mungkin diperkenalkan. Li Guangxi, Yixi, 2012 menganggap dasar-dasar kisaran pengisian untuk WCV kendaraan pengisian nirkabel genggam di multi-node wireless energy storage di sensor networks. Ini kertas menunjukkan struktur seluler yang membagi bidang dua dimensi menjadi sel heksagonal yang berdekatan. WCV dimulai di stasiun layanan S dan terbang ke berbagai lokasi di dalam jaringan dengan kecepatan V meter per second. Untuk mengisi baterai untuk node sensor, WCV dapat mengisi beberapa node secara bersamaan sebelum mereka mencapai batas pengisian mereka. Li Guangxi Yi, Thomas Hu, 2013 menunjukkan bahwa pembatasan energi sering terjadi dikenali sebagai batasan dasar dalam aplikasi nirkabel atau genggam. Umur terbatas untuk jaringan sensor karena kendala baterai menimbulkan hambatan efisiensi dan penghalang untuk penerapan skala besar. Pengiriman daya nirkabel baru-baru ini muncul sebagai media yang kuat di dalam jaringan sensor untuk mengatasi masalah dengan energi dan hambatan seumur hidup. Hasil 1. Jaringan seumur hidup. Umur jaringan dapat digambarkan sebagai durasi antara instalasi node pertama ke kematian simpul terakhir. Umur jaringan diukur di sini dengan mempertimbangkan area jaringan menggambarkan tingkat efisiensi energi sistem yang diterapkan. Masa pakai jaringan dalam mekanisme hemat energi berbasis charger dinamis, perutan intra-cluster air, hemat energi, dan perutan agen seluler rantai cluster CCMAR. Protokol untuk perbandingan algoritma seperti CCMAR dan air. Fungsi efisiensi energi meningkatkan umur jaringan setiap node sensor. Cluster head dipilih berdasarkan konsep sentralitas, yaitu node dengan jumlah besar tetangga harus diidentifikasi sebagai kepala cluster. Dalam proses ini, WCV pengisian nirkabel kendaraan tidak ingin membuat. Dalam proses ini, WCV pengisian nirkabel kepala cluster
Dalam proses ini, WCV pengisian nirkabel kendaraan tidak ingin membebankan biaya per not di jaringan. Ini hanya akan menyegarkan kepala klaster. Ini not kepala klaster dapat menyegarkan not di bawah jangkauan transmisinya yang membutuhkan energi boosting. Dibandingkan dengan penelitian lama, umur jaringan sensor meningkat saat menggunakan metode pengelompokan. Kinerja jaringan. Kinerja jaringan adalah studi dan evaluasi data jaringan kumulatif untuk menggambarkan kualitas layanan yang disediakan oleh sistem komputer yang mendasar. Ini adalah kualitatif dan mekanisme kuantitatif yang menguji dan juga menentukan tingkat kinerja jaringan. Kinerja jaringan adalah mekanisme hemat energi berbasis charge dinamis, energi efisien intra-cluster routing, AIR, dan protokol protean agen seluler rantai cluster untuk perbandingan. Kesimpulan, kendaraan pengisian nirkabel seluler yang berjalan di sekitar WSN dibahas dalam makalah ini. Tulisan ini juga membahas charging node satu persatu untuk mendapatkan jaringan sensor wireless yang bisa diisi ulang. Untuk setiap node, daya pengisian nirkabel bervariasi dan dari nirkabel tertentu pengisian bervariasi ke berbagai sudut. Karya ini memungkinkan penggunaan beberapa efek jarak dan spesifik pengisian kendaraan untuk sukses dalam pengisian nirkabel. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan waktu siklus yang optimal melalui suatu loop dan cakupan keseluruhan sambil mengoptimalkan efisiensi pengisian nirkabel di setiap node dalam jarak serta kendala sudut. Berfokus pada pengisi daya dinamis, hemat energi framework bertujuan untuk memutuskan lokasi terbaik untuk mengisi node agar memiliki potensi pengisian maksimum di bawah batasan waktu pengisian. Algoritma yang direkomendasikan ini menggunakan node sensor penting yang akan membantu meningkatkan kehidupan jaringan, efisien jaringan yang ditingkatkan, dan sistem hemat energi berdasarkan pengisi daya dinamis yang diusulkan mengurangi masalah cakupan. Sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.